Halo Sobat Data, udah tahu belum mengenai kabar pendidikan Indonesia saat ini? Kalau belum, yuk kita simak mengenai statistik pendidikan Indonesia saat ini. Penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi dilakukan secara PJJ dan PTM terbatas berdasarkan Surat Keputusan Bersama Nomor 03/KB/2021, Nomor 384 Tahun 2021, Nomor HK01/8-Menkes/4242/2021, dan Nomor 440/717 Tahun 2021. Tetapi pada awal tahun 2022 terjadi penurunan level PPKM kabupaten kota di beberapa daerah, khususnya di wilayah Jawa dan Bali. Penurunan ini mengakibatkan adanya perubahan dalam pola pembelajaran yang terjadi selama tahun ajaran 2021-2022 tersebut berpengaruh terhadap tren indikator-indikator pendidikan di Indonesia. Puncak pandemi yang terjadi pada tahun 2021 lalu telah mengakibatkan sejumlah sekolah mengalami penutupan. Berbagai upaya pemulihan telah dilakukan sehingga proses pembelajaran dapat berjalan dengan maksimal. Pada tahun 2021-2022, infrastruktur pendidikan sekolah telah mengalami kemajuan. Pertama, dilihat dari jumlah sekolah menurut jenjang pendidikan tahun ajaran 2019-2020 sampai dengan 2021-2022. Berdasarkan grafik, terlihat bahwa terjadi peningkatan jumlah sekolah di tahun ajaran 2021-2022. Pertama, jenjang SD, naik sebanyak 249 sekolah. Jenjang SMP naik sebanyak 405 sekolah, jenjang SMA naik sebanyak 142 sekolah, dan jenjang SMK naik sebanyak 121 sekolah. Hal ini terjadi karena adanya pemulihan dalam proses pembelajaran sehingga pada tahun ajaran 2021-2022, infrastruktur pendidikan mengalami kemajuan dan peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu tahun ajaran 2020-2021. Kedua, persentase guru menurut jenjang pendidikan dan status sekolah tahun ajaran 2021-2022. Berdasarkan status sekolah, jumlah guru sekolah dasar yang berada di sekolah negeri menurun sangat signifikan. Sekitar 78.000 guru tidak lagi mengajar di sekolah dasar, merupakan guru di sekolah negeri. Pada sekolah negeri, hanya guru di sekolah menengah kejuruan yang mengalami kenaikan. Sedangkan di sekolah swasta, guru yang paling banyak tidak mengajar lagi adalah guru yang berada pada jenjang sekolah menengah kejuruan. Ketiga, ada angka partisipasi sekolah atau APS tahun 2019 hingga 2022. Dilihat dari kelompok umur, angka partisipasi sekolah semakin kecil seiring bertambahnya umur. Partisipasi sekolah kelompok umur yang bersesuaian dengan jenjang pendidikan dasar yaitu 7 hingga 12 tahun dan 13 hingga 15 tahun sudah lebih dari 95%. Akan tetapi, APS usia 16 hingga 18 tahun masih berkisar di angka 73%. Meskipun demikian, APS 16 hingga 18 tahun meningkat secara perlahan setiap tahun. Di sisi lain, APS 19 hingga 23 tahun sebesar 27,61%. Artinya, 1 dari 4 penduduk kelompok umur 19 hingga 23 tahun sedang bersekolah. Kelompok umur 19 hingga 23 tahun bersesuaian dengan kelompok umur jenjang perguruan tinggi. Akan tetapi, penghitungan indikator APS tidak mempertimbangkan kelas dan jenjang pendidikan penduduk, sehingga angka tersebut tidak menunjukkan partisipasi sekolah penduduk pada jenjang perguruan tinggi. Pada tahun 2022, persentase peserta didik yang mengakses internet dan menggunakan telepon seluler mengalami penurunan.
Tujuan penggunaan internet oleh peserta didik didominasi untuk hiburan sebesar 66,51%, media sosial 58,19%, dan informasi atau berita sebesar 55,10%. Selanjutnya, mengenai peralatan yang paling sering digunakan siswa untuk pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Yang pertama ada HP, laptop, dan komputer. Berdasarkan grafik dapat dilihat bahwa penggunaan HP sebesar 95,4%, kedua laptop sebesar 23,9%, dan yang terakhir komputer sebesar 2,4%. Berdasarkan hal ini, terlihat bahwa potensi penggunaan telepon seluler dapat semakin meningkat dikarenakan pemberlakuan PJJ selama masa pandemi. Selain karena ukurannya yang kecil dan lebih mudah dibawa, dibandingkan dengan peralatan lain seperti laptop, komputer, atau PC, telepon seluler juga multifungsi dan dibutuhkan sebagai sarana komunikasi sehari-hari. Seiring dengan beralihnya pendidikan di Indonesia selama pandemi dari sistem PJJ yang didorong menuju 100% PTM, penggunaan telepon seluler oleh para peserta didik menurun menjadi 83,4% di tahun 2022 atau menurun sebesar 3,34% poin dibandingkan tahun 2021. Selanjutnya, ada angka melek huruf menurut kelompok umur tahun 2022. Dari bagan dapat kita lihat bahwa AMH usia 15 tahun ke atas lebih rendah dibandingkan AMH usia 15 hingga 24 tahun dan AMH usia 15 hingga 59 tahun. Di tahun 2022, AMH usia 15 hingga 24 tahun mencapai 99,80% dan AMH usia 15 hingga 59 tahun mencapai 98,49%. Sedangkan AMH usia 15 tahun ke atas hanya 96,35%. Hal ini disebabkan karena pada kelompok umur 15 tahun ke atas juga mencakup penduduk usia lanjut yang kemampuan keaksaraannya berkurang dan tidak bisa baca tulis. Selain itu, program pelaksanaan keaksaraan fungsional juga hanya dikhususkan bagi penduduk usia 15 hingga 59 tahun. Berikutnya ada angka melek huruf penduduk usia 15 tahun ke atas menurut karakteristik demografi. Capaian AMH 15 tahun ke atas penduduk perempuan lebih rendah dibandingkan penduduk laki-laki, yaitu 95,26% dibanding dengan 97,42%. Sementara itu, penduduk usia 15 tahun ke atas di perdesaan memiliki capaian AMH yang juga lebih rendah dibandingkan perkotaan, di mana 94,21% dibanding 97,91%. Selanjutnya, angka putus sekolah menurut jenjang pendidikan dan karakteristik tahun 2022. Dilihat dari grafik, dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi jenjang pendidikan, angka putus sekolah juga semakin tinggi. Dilihat berdasarkan tipe daerah, terdapat kesenjangan antara perkotaan dan perdesaan, di mana angka putus sekolah pada semua jenjang pendidikan di perdesaan lebih tinggi dibandingkan di perkotaan. Hal ini disebabkan karena anak-anak yang tinggal di perkotaan lebih mudah untuk mengakses sekolah dibandingkan anak-anak di perdesaan. Sementara itu, angka putus sekolah laki-laki pada semua jenjang pendidikan juga lebih besar dibandingkan perempuan. Nah, itu dia kabar statistik pendidikan Indonesia tahun 2022. Jadi, sekarang udah pada tahu kan tentang kabar pendidikan dan statistik pendidikan Indonesia saat ini? Untuk informasi lebih lanjut, dapat mengunjungi website dari BPS atau mengklik link tautan yang terdapat di kolom deskripsi. Sampai jumpa Sobat Data!